Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang sangat menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika mayit salah seorang kalian telah dikubur, datanglah dua malaikat hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Satu dari keduanya namanya Al-Munkar dan satunya An-Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penggambaran itu, kita pasti sudah takut untuk melihat mereka. Namun, ada yang berani membentak mereka. Siapakah dia? Umar bin Khattab adalah sahabat terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW pun memujinya. Karena ketegasan yang dimiliki oleh Umar, setan pun takut kepada beliau. Dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tiada satu setan yang menjumpaimu di satu jalan yang luas, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati." Selain tegas, Umar juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di antara sahabat pada umumnya, beliau sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sesuatu yang gaib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada umat sebelum kalian, yaitu Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukanlah kalangan nabi. Kalau saja terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya. Beliau berkata, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka aku takut ketika Allah akan meminta pertanggungjawabanku atas kematiannya." Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia, bahkan ketika berhadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika Rasul menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat Mungkar dan Nakir, Sayyidina Umar malah ingin melawan malaikat tersebut. Suatu ketika Rasul berbicara tentang malaikat Mungkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Mungkar dan Nakir akan mendatangi seseorang mayit di kuburan dalam bentuk yang menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasul, apakah saat di kuburan aku sebagaimana sekarang ini?" "Iya," jawab Rasul. "Kalau begitu, demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu," timpal Umar bin Khattab. Ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dan dikuburkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih duduk di depan kuburan Umar saat yang lainnya sudah pergi. Seorang sahabat pun bertanya tentang perilakunya itu. Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di alam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara malaikat Mungkar Nakir dan Umar bin Khattab. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Mungkar dan Nakir terhadap orang beriman di alam kubur adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, lalu dimakamkan, dan masyarakat yang mengantarkan mulai meninggalkan makam. Namun Ali radhiyallahu anhu memilih tetap di situ. Ia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar dan dua malaikat kubur. Umar bin Khattab didatangi oleh malaikat kubur dan ditanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Umar lalu menjawab, "Wahai malaikat, kau tidak sadar bertanya kepada siapa. Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Aku selama ini berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun engkau tetap bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar pun bertanya kepada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu Umar pun menyuruh malaikat untuk mengganti wajahnya, wajah yang menyeramkan itu dengan wajah yang lain. Kemudian Umar berkata, "Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Gantilah dengan wajah yang lebih bagus." Sejak saat itu, malaikat kubur menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang beriman. Karena apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali pun memuji beliau. Ia berkata, "Demi Allah, Umar bermanfaat bagi umat manusia semasa hidup dan setelah wafatnya." Syarah Nurus Salam ala Aqidatil Awam. Sebelumnya malaikat Mungkar dan Nakir digambarkan sangat menyeramkan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Apabila mayit salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Mungkar dan yang lain bernama Nakir.
Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad?" Maka ia pun menjawab sebagaimana ketika di dunia, "Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Keduanya kemudian berkata, "Kami telah mengetahui bahwa dahulu kamu telah mengatakan itu." Maka kemudian kuburannya diluaskan 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, "Tidurlah." Maka dia pun menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tersebut." Namun apabila orang yang meninggal adalah orang munafik, maka ia akan menjawab, "Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan aku tidak tahu." Keduanya berkata, "Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan itu." Maka dikatakan kepada bumi, "Himpitlah dia." Maka kemudian jenazah itu dihimpit sampai tulang rusuknya berserakan. Maka dia akan terus merasakan azab sampai Allah membangkitkannya. Kisah tentang orang beriman yang menjawab jawaban seperti Umar tidak sedikit. Banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun, yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan Nabinya, ia menjawab, "Pertanyaan seperti ini dilontarkan kepadaku. Sementara 80 tahun lamanya, aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang." Maka malaikat itu pun meninggalkannya. Diriwayatkan pula bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Mereka adalah para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.